before we start our lesson today, let's pray together. Prayer begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa nanti anak-anak dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar, Bunda akan mengecek semangat anak-anak terlebih dahulu. Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu? Oke, kalau anak-anak sudah tahu, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Liriknya Bunda akan ganti sedikit. Sudah siap? Oke, kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo semuanya kita bersiap. Siap untuk belajar tematik. Review materi di tema 1. Bagaimana? Anak-anak sudah tambah bersemangat? Bunda yakin anak-anak sudah tambah bersemangat ya. Setelah ini, silakan anak-anak menyimak video materi dari Bunda berikut ini. Halo anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali materi tema 1. Silahkan anak-anak siapkan buku paket tematik dan juga alat tulisnya. Sudah? Oke, langsung saja kita mulai belajar hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua tentang keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang sikap toleransi dan persatuan. Yang terakhir tentang gerak dasar tari dan apresiasi seni. Kita mulai ke materi yang pertama. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, benar sekali. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi tentang penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus mengetahui langkahnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkaslah kalimat utama tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif adalah kalimat utama berada di akhir paragraf dan kalimat penjelas berada di awal. Sedangkan paragraf campuran adalah kalimat utama bisa berada di awal dan akhir paragraf. Bagaimana anak-anak sudah bisa membedakannya? Sekarang mari kita kerjakan contoh berikut. Mari kita baca bersama-sama ya. Tari Bungang Jumpa merupakan tari daerah yang berasal dari Aceh. Bungang Jumpa merupakan bunga kebanggaan rakyat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal sebagai bunga cempaka. Bungang Jumpa memberikan inspirasi dalam berbagai bentuk kebudayaan Aceh, mulai upacara adat hingga ukiran bangunannya. Coba anak-anak tentukan gagasan pokok paragraf di atas. Langkah pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu jenis paragrafnya, apakah paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Oke anak-anak, gagasan pokok paragraf tersebut adalah tari Bungang Jumpa merupakan tari daerah yang berasal dari Aceh. Hal ini karena jenis paragraf tersebut adalah paragraf deduktif, yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Materi selanjutnya yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, adat, budaya, tari, tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui keragaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama. Mari kita cari tahu lebih dalam. Yang pertama yaitu ada agama Hindu dengan hari besar yaitu Nyepi. Ada agama Islam, hari besarnya yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ada agama Katolik dan Kristen dengan hari besar Natal. Agama Konghucu yaitu hari besarnya Imlek
Dan yang terakhir yaitu agama Buddha dengan hari besar Waisak. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Keragaman selanjutnya yaitu makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas tersendiri. Nah, berikut kita akan mencari tahu beberapa makanan khas tradisional di suatu daerah. Yang pertama yaitu ayam taliwang. Ayam taliwang merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada dendeng, makanan khas dari Sumatera Barat. Ada gado-gado dari Jakarta, gudeg dari Jogja, kerak telur dari Jakarta, ada empempek dari Palembang, dan juga nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir yaitu papeda yang berasal dari Papua. Baik anak-anak, berikut adalah beberapa contoh makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah pernah mencobanya? Baik anak-anak, selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Hal ini menyebabkan adanya keragaman rumah adat. Salah satunya yaitu rumah adat Honai dari Papua, rumah Gadang dari Minangkabau, dan rumah panggung dari Jambi. Dan masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu toleransi dan persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali rumah adat, bahasa, suku, bangsa, dan agama, maka toleransi dan persatuan sangat penting. Berikut adalah pentingnya sikap toleransi. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketiga, mencegah perpecahan. Dan yang terakhir, menyatukan perbedaan. Selain toleransi, ada juga sikap penting dari persatuan. Berikut adalah pentingnya sikap persatuan. Yang pertama, tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Kedua, memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mencerminkan sikap toleransi dan persatuan? Materi selanjutnya yaitu gerak dasar tari. Kali ini kita akan membahas tentang tari Bungang Jumpoh. Silakan anak-anak perhatikan gambar ya. Berikut adalah gerakan pertama saat menari Bungang Jumpoh. Kepala menoleh ke kanan, letakkan tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Tepukan 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri, hitungan 4 kali 8. Gerakan kedua, silakan anak-anak amati gambar berikut. Nah, gerakan kedua yaitu lipat tangan seperti pada contoh. Lakukan secara bergantian tangan kanan lalu tangan kiri, hitungan 4 kali 8. Selanjutnya anak-anak amati gambar berikut ini. Berikut adalah contoh gerakan ketiga. Tepukan tangan ke depan, di depan dada, dan di atas kepala. Perhatikan gerakan pada gambar dengan seksama, hitungan 4 kali 8. Selanjutnya adalah gerakan terakhir atau gerakan keempat. Nah, gerakan keempat yaitu badan membungkuk agak serong dan kedua tangan memegang lantai. Dimulai dari posisi kanan lalu ke kiri, hitungan 2 kali 8. Anak-anak sudah paham ya? Selanjutnya yaitu pola lantai atau formasi gerakan. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan berpindah, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Tarian tidak lepas dengan iringan musik. Nah, berikut adalah faktor pendukung dari tari yaitu adalah musik. Yang kedua, lagu biasanya diiringi alat musik tradisional. Yang ketiga, alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari yaitu gendang, tamborin, dan juga gamelan. Apakah anak-anak masih ingat apa itu apresiasi seni? Anak-anak masih ingat? Ya, benar sekali. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham, silakan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini. Kita sudah mereview tematik tema 1. Materi yang pertama kita sudah mereview tentang gagasan pokok dan
mereview keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga tentang persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu tentang gerak tari dan apresiasi seni. Bagaimana anak-anak sudah paham semuanya? Sudah yakin anak-anak sudah paham ya? Kalau anak-anak sudah paham,